Buung yang menggemaskan. Pola dan porsi makan Ipana bertambah semenjak hamil, bahkan ia tidak lagi menghiraukan berat badannya yang selalu bertambah setiap hari. Apa saja ingin ia makan mengingat gizi dan asupan untuk anaknya harus terpenuhi, sehingga membuat Ipana menyebutkan apa saja yang ia inginkan. Menu makan siang ala Chef Karenja sudah terhidang di atas meja. Ikan gurame dan ikan bawal bakar terlihat begitu menggoda. Ipana begitu tidak sabar untuk mencicipi hidangan itu dengan air liur yang sudah mengalir deras. "Mana yang lain, Bunda? Dede sudah begitu lapar," ucap Ipana antusias. "Sabar sayang," ucap Fajira terkekeh. Naren dan Nela sudah duduk di kursinya masing-masing dan ikut tertawa melihat Ipana yang sudah sangat tidak sabar. Baby, ayo, iya aku udah lapar," ucap Ipana memanggil Karenja yang masih berada di dapur. "Sebentar sayang, aku lagi buat yang segar-segar," ucap Karenja membawa sop buah yang baru saja ia buat. "Wah," ucap mereka berbinar. "Bunda, abang makan di atas saja sama kakak," ucap Fajri yang baru saja datang dari atas. "Iya, nanti Bunda minta Mbak untuk mengantarkannya ke atas," ucap Fajira tersenyum. Mereka segera menyantap hidangan dengan begitu lahap. Ipana menerima suapan demi suapan dari Karenja yang terasa lebih nikmat. "Makannya pelan-pelan Bunda," ucap Naren tersenyum menatap Ipana. "Ah iya sayang, Bunda lapar banget, dedenya gak sabaran," ucap Ipana tersenyum malu. "Bunda tahu dari mana kalau dedenya gak sabar?" tanya Nela mengernyit. "Dede bisikin ke Bunda sayang, lambung Bunda diketuk gitu, katanya Bunda dede lapar," ucap Ipana terkekeh. "Hap, ia kembali menerima suapan dari Karenja. Hihihi, Momi juga bilang seperti itu, sekarang dedenya sudah keluar, jadi lambung Momi gak diketok lagi," ucap Nela terkekeh. "Bunda, apa lambungnya gak sakit kalau diketok terus?" tanya Naren mengernyit. "Gak sakit sayang, cuma kita langsung merasa lapar," ucap Ipana. Mereka mangut-mangut mendengar penjelasan Ipana, sementara Fajira hanya terkekeh melihat anak cucunya membicarakan hal yang cukup aneh untuk dibahas. "Naren, bukankah Nijam terlihat begitu tampan?" tanya Nela antusias. Naren mendelik, ia sedikit cemburu mendengarkan pujian orang-orang ketika melihat Nijam yang lebih tampan dibandingkan dirinya. "Ya, semoga saja nanti Dede yang ada di dalam perut Bunda itu perempuan, jadi Lala juga punya saingan," ucap Naren santai. "Ih," Naila mendelik sebal. Ia menatap Karenja dan Ipana bergantian, mencoba untuk menggabungkan wajah keduanya. Kata ibu guru, wajah anak itu gabungan dari wajah ayah dan ibu. Bunda 50%, ayah 50%. Cukup cantik nanti anaknya Bunda. Aduh, aku akan memiliki saingan, aku gak mau," batin Nela frustasi. "Lala kenapa diam?" tanya Naren mengernyit. "Enggak apa-apa, Lala hanya membayangkan wajah adik yang ada di dalam perut Bunda," ucap Nela sambil menerima suapan dari Fajira. "Jangan dibayangkan lah, nanti Lala kesal sendiri karena Bunda itu cantik banget dan ayah itu tampan banget, gak mungkin anaknya mirip Pak Sakti," ucap Naren santai. Ipana dan Karenja tergelak mendengar celotehan mereka berdua yang cukup tidak lazim dibicarakan oleh anak berusia 6 tahun. "Ih, Naren menyebalkan. Kalau adik sudah besar nanti Naren siap-siap kami serang," ucap Nela begitu bersemangat. "Iya, Naren siap, nanti Lala juga harus siap kalau seandainya Dede yang ada di dalam perut Bunda itu perempuan, siap-siap mendengarkan pujian Naren setiap hari untuk adik kecil," ucap Naren santai. Nela semakin kesal, ia melipat tangannya di dada sambil mengunyah makanan dengan kasar. "Sudah, gak boleh berantem," ucap Fajira melerai. "Ayo minta maaf," ucap Fajira tegas. Mereka menunduk dan mengulurkan tangan tanpa menoleh sedikit pun. "Kakak lihat mata abang, abang juga lihat mata kakak," ucap Fajira tegas. "Maafin abang ya kak," ucap Naren mengulurkan tangan sambil menatap Nela. "Kakak juga minta maaf bang," ucap Nela merentangkan tangannya. "Jangan seperti itu lagi," ucap Naren menahan tawanya sambil mengusap punggung Nela. Karena hanya di saat seperti ini ia bisa meracuni pikiran polos Nela. "Iya bang juga jangan seperti itu lagi," ucap Nela yang juga mengelus punggung Naren. "Nanti suapin abang es krim ya," ucap Naren. "Iya," ucap Nela. Mereka merenggangkan pelukan. Naren mengucup kening Nela dengan lembut, begitu juga dengan sebaliknya. Nela mengucup kening Naren bertubi-tubi. "Sudah," ucap Naren jengah. "Ih, Lala sayang sama Naren tahu," ucap Naila mendelik. "Iya, Naren juga sayang sama Lala," ucap Naren tersenyum manis.
Lala udah janji tadi ya, habis ini suapi abang es krim. Sambungnya tersenyum menyebalkan. Ih, Naren mengambil kesempatan dalam kesempitan, ucap Nela kesal. Hahaha, Naren hanya tertawa dan melanjutkan makanannya. Karenja tersenyum gemas melihat di dua bocil itu. Ia menatap Ipana dengan tatapan perasaan. Iya, aku seperti itu juga dengan abang waktu kecil, ucap Ipana mendelik ketika memahami tatapan Karenja. He, pasti kamu begitu menggemaskan waktu kecil, ucap Karenja menerawang membayangkan tingkah Ipana. Nanti aku perlihatkan video waktu aku kecil biar kamu gak penasaran, ucap Ipana menggeleng melihat wajah penasaran Karenja. He, istrimu memang begitu menggemaskan dari kecil ya, bahkan lebih menggemaskan daripada Nela. Wajah dinginnya yang sering merona membuat Fajri selalu jahil, ucap Fajra terkekeh. Wah, nggak aneh juga sih sifat jahil mereka berasal dari King of Jahil, ucap Karenja terkekeh sambil menyuapi Ipana. Kita selesaikan dulu makannya, nanti kita sambung lagi, ucap Fajra tersenyum. Karenja menatap Ipana dengan begitu tidak sabar. Ia ingin segera melihat semua video sang istri ketika kecil. Wajahnya merona ketika membayangkan Ipana berlari ke sana kemari setelah mandi tanpa mengenakan busana. Jangan mikirin yang aneh-aneh, baby. Aku nggak akan berlari setelah mandi seperti yang dilakukan oleh anak kecil pada umumnya, ucap Ipana mendelik. He, kok kamu tahu sih apa yang aku pikirkan? Tanya Karenja terkekeh. Memang setiap laki-laki juga mikir seperti itu, ayah, abang. Hadeh, ucap Ipana menggeleng kepalanya. Hah, Karenja tergelak. Kalau aku yang berlari itu mah lucu, menggemaskan, apalagi kamu yang berlari seperti itu. Dengan kondisi burung yang masih kecil dan bergelantungan manja, akan terlihat begitu menggemaskan, ucap Ipana terkekeh. Wajah Karenja semakin merona, ia tertawa sambil mengingat kepingan memori yang masih tersisa. Begitu juga dengan Fajira, ia hanya menggeleng mendengarkan pembicaraan mereka yang begitu tidak penting. Bung, itu apa bunda? Tanya Nela bingung. Dek, mereka terkejut dengan pertanyaan Naila dan membuat Ipana semakin tertawa. Sementara dua bocil itu mengerit bingung mencari jawaban sendiri dengan otak cerdasnya masing-masing. Nanti kalau udah besar Lala tahu sendiri sayang, gak boleh cari tahu ya, ucap Ipana tersenyum. Ah sudah kalian ini, cepat habiskan makanannya dan istirahat, ucap Fajra yang masih tertawa. Mereka segera menghabiskan makan siang hanya berlima saja, hingga semua hidangan itu tandas. Karenja kembali menggendong Ipana menuju kamar dan menundukkan di atas ranjang sambil bersandar. Ia menatap sang istri dengan begitu penasaran dengan semua video yang dikatakan oleh Ivana tadi. Aduh baby, kenapa kamu begitu penasaran? Gak ada yang aneh dalam videoku, semuanya hanya datar tanpa ekspresi kecuali nangis, ucap Ipana merona. Ayolah sayang, aku ingin melihat wajah kecil istriku yang dingin ini, ucap Karenja terkekeh menatap Ipana dengan begitu gemas. Hup, ada plastik di dalam saku boneka Teddy. Nanti sambungkan saja ke USB yang ada di dekat televisi, ucap Ipana pasrah. Ia sudah bisa membayangkan bagaimana Karenja tertawa dengan begitu puas melihat ia waktu kecil. Ah, asal kamu tidak ingat untuk ngidam gak masalah baby, batin Ipana yang melihat Karenja begitu antusias. Karenja dengan mudah mendapatkan plastik itu dan segera memutar video yang ada di sana. Ia berbinar ketika melihat wajah Ipana ketika masih kecil, terlihat lebih cantik dan sangat menggemaskan. Tatapannya begitu berbinar dengan mulut yang menganga, membuat ide jahil Ipana muncul. Ia mengambil foto Karenja dengan wajah berbinarnya yang masih terlihat tampan. Klik, upload. Masih terlihat tampan dengan wajah merona senang dan berbinar. We love you ayah, tulis Ipana di halaman media sosialnya. Hanya hal sederhana namun mampu membuatnya tersenyum dan tertawa tanpa henti. Bahkan hanya dengan melihat Karenja tersenyum, Ipana sudah merasakan begitu bahagia menikahi pria tampan yang memiliki sifat yang begitu aneh dan juga menggemaskan ini.